Karena udah di play, mari kita mulai. Oke? Hai Sobat Uja, ketemu lagi podcaster versus sales. Sales yang mana kali ini? Check this out. Oke, halo pagi dengan Kojo ya? Kojo, pagi Pak Frans. Oh, Kojo. Ini panggilnya Johannes, Kojo, Koyo atau yang mana enaknya? Panggilnya yang mana? Terserah yang manggil Pak. Terserah yang manggil. Waduh, berarti cowok-cewek beda nih yang manggilnya ya. Iya. Oke, saya panggil Jo aja ya. Boleh, lebih boleh. Enak ya, lebih Boleh. friend gitu ya. Ya. Oke, Jo. Ya. Kerja di Uja ya? Kayak interview ya kan? Iya, saya ingat saya masih Pak, masih. Oke, kenapa kok kerja di Uja? Kenapa? Ada alasan tertentu nggak sih? Alasannya yang khusus nggak ada Pak. Ya Khusus cari nggak kerja, Cari kerja. Oke. oke. Kebetulan Penghasilan. yang ada Uja. kebetulan yang direferensikan Oh, maksudnya. berarti ada ada yang referensiin ya? Iya betul. Oh, oke, berarti punya kenalan dalam berarti. Orang dalam. Kita harus kupas lebih lanjut. Oke. So di podcast versus sales kali ini kan kita berusaha untuk kupas tuntas nih tentang karakternya sales masing-masing sama Oke. ya beberapa hal yang mungkin salesnya mau sampein lah, mumpung ini di video kan. So salesnya bisa sampein macam-macam. Sampai macam-macam. Kira-kira nih ya. Oke. Kan kamu kan direferensiin. Kamu udah kerja di Uja. Udah berapa lama juga kerja di Uja? Saya masuk bulan 9 tahun lalu, berarti Oh, 1 tahun 2 bulan, 14 bulan. 14 bulan ya, Eh. lumayan lama ya. Ya, masuk ke bulan ketiga ya. Ya. Lumayan lama ya. Kalau selama kerja di sini ya, kita nggak bicara yang referensiin lagi ya. Ya. Selama kerja di sini sebenarnya ada keluhan nggak sih? Ada kendala atau ada masukan? Ada apa gitu? Yang ganggu unek-unek tertentu atau apa gitu? Selain kopi ya, selain kopi tadi ya. Kalau kopi pasti tersedia. Ini orang suka kopi banget soalnya guys. Oh, suka, harus dia kopi. Kalau kita tadi podcast ini kita nggak sediain kopi, dia nggak mau turun, dia nggak mau adain podcast. Bener ya tadi ya? Enggak benar. Oke. Selain kopi, apa sih? Ada masukannya, ada kendalanya, apa yang? Kendala. Ya, kendala sales atau marketing ya menurut saya sih ya di omset ya. Omset, jadi penjualan dan soal tagihan. Ya. Jadi kalau menurut saya omset itu kan terbentuk setelah ada pembayaran, Pak. Oke, Ya, betul. gitu. Kalau terima orderan gitu kan hanya nyatet ya masuk penjualannya. Kalau omset kan harus sudah lunas baru jadi omset. Bener juga. Kalau belum masih jadi hutang ya. Iya, betul. Betul. Jadi itu kendalanya sih. Ya kita kan seharusnya sales gitu kan hidupnya dari tambahannya kan dari komisi ya. Di komisi. Jadi kalau penjualannya omsetnya dikit ya kita pusing juga. Oke. Gitu. Kalau yang mengenai hubungan itu nggak ada masalah ya. Hubungan apa itu, Pak? Antar divisi, mungkin antar salesnya sendiri, atau mungkin gimana? Apa yang karena gini, yang sempat saya dapat informasi ya, para sales sendiri ini ternyata nggak bisa menyatu katanya. Bener gak sih Jo? Saya nggak tahu. Jangan Pak menyatu gimana? Jangan menyatu ya. Maksudnya nggak seaspirasi, nggak sejalan. Kadang ada yang maunya hanya nawarin produk A, ada yang maunya nawarin semua produk, ada yang kadang itu beda prinsip mungkin ya. Bener nggak sih gitu di salesnya itu? Kalau untuk penjualan per sales lainnya teman-teman ini saya kurang tahu. Cuma kalau untuk pemahaman saya tidak sefrekuensi ya. Itu bisa jadi karena beda usia mungkin. Oh, beda usia ya. Ya teman-teman, beda gender juga mungkin. Beda gender. Ya, Jadi pastinya ya. Pasti. ya. Jadi kalau untuk menyatu yang
lebih ke apa ya, teamwork. Itu saya rasa memang selalu ada persaingan antar sales. Oh pasti ada gap ya, persaingannya pasti Ya. ada ya. Kalau kita bicara persaingan, kita bicara gap, kita bicara tentang aspirasi atau sepaham sejalan enggaknya. Kalau dari Joe sendiri, sebenarnya prinsipnya Joe sendiri gimana sih? Prinsip saya sih kalau ada selisih pendapat itu is fine, ada gap itu fine, nggak ada masalah. Dan sebenarnya kalau saya sama temen-temen itu jujur ya Pak, Ya harus jujur. Jujur Bang. ya? Iya ini di video harus jujur. harus Bro. jujur ya. Iya. Nggak boleh acting ya. Oh acting boleh. Nggak boleh. Yang mana boleh kok? Kalau saya pribadi sama temen-temen ya biasa sih, biasa. Iya kita temen, kita partner kerja, rekan kerja. Tapi untuk lebih intens, kenapa sih itu harus gitu? Itu bukan concern saya sih untuk bekerja di sini. Nah, saya lebih concern untuk problem saya. Bagaimana menaikkan omset, bagaimana pembayarannya lancar dan lain sebagainya. Terus apa yang harus dilakukan seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang problem sendiri, naikkan omset dan sebagainya, ini menarik ya. Kenapa? Saya jadi mau bertanya, sebelum kerja di Uja, kerja di mana dulu? Ada histori apa? Apakah ada background teknik sebelumnya atau enggak atau gimana? Sebelumnya gimana? Sebelum di Uja itu saya udah lama nggak kerja jadi pegawai swasta ya. Oh, jadi bos ya berarti ya. Jadi bos mungkin. Bos bener ya. bukan. Ya freelance. Oh, freelance. Ya. Di bidang apa? Di bahan bangunan, Pak. Bahan bangunan. Oh, sempat freelance bahan bangunan sendiri. Iya. Oh, oke. Jadi sebelum di Uja, freelance bahan bangunan, terus ada referensi, Ya. masuk di Uja. Ya. Nggak eman gitu, apa? Nggak sayang gitu yang kerja sendiri di bahan bangunan? Sayang Pak sebenarnya, karena itu sudah jadi habit saya, nggak ikut orang ya, maksudnya yang time manajemennya kita ngatur sendiri, saya ngatur betul, sendiri, betul. tanpa ada rule ya kan. Betul. Rule-nya kan cuma profit ya gitu kan, nggak ada Makin males, profit juga sedikit. pasti ya rule-nya gitu ya, karena pandemi ya tau, kemarin pandemi corona ini, jadi saya harus istilahnya harus melepas yang sebelumnya untuk supaya cash flow-nya masuk lagi. Tapi masih gini ya, untuk kalian yang pada lihat video kali ini, kita bisa lihat si Joe ini masih tenang ya, kalem gitu loh. Kalau bawain kita tanyain sesuatu dia masih kalem, masih tenang. Jadi pandemi nggak pandemi sebenarnya nggak masalah ya, orangnya memang seperti ini. Yang penting ada kopi, bener ya. Yang penting ada kopi. So kita lanjutin ya. Sebelum kerja di sini sempat freelance di bahan bangunan, sempat jalan dengan metode sendiri, punya prinsip sendiri. Yang di sini sekarang ada rule dan sebagainya. Menariknya adalah pasti punya pasangan dong. Ya, gimana? Pasti punya pasangan dong. Pasangan. Iya. Iya. Ini pasangannya juga rule-nya sendiri atau apa ya? Gimana bilangnya ya? Sebelum di Uja, udah punya pasangan pastinya. Udah. Setelah di Uja, pasangan masih sama dong. Beda. Oh pasangannya beda. Beda. Oh berarti prinsipnya beda gitu. Beda. Beda prinsipnya. Beda. Oke. Beda. Tapi tenang ya ngadepin hidup ya. Kelihatannya tenang, Pak. Kelihatannya tenang. Dalam- Karena yang kita dalam- lihat video tenang ya. Ya guys ya, tenang loh ini. Arus di dalamnya. Harus di dalamnya. Kenceng. Ya. Dan kita akan bicara harus di Oke, dalamnya ya. iya. Cuman yang kita mau sampaikan ke kalian semua yang lagi lihat video kali ini. So, kalau karakter si sales yang namanya Johannes atau Joe kita panggil ini, ya kalian bisa lihat di balik mungkin ada kendala, mungkin ada segala sesuatu yang mengganjal dan sebagainya. Ya dia apa ya bahasanya? Bahasa tubuhnya, gestur tubuhnya selalu tenang. Kelihatan memang gitu. Ya terlepas kopi enggaknya, tapi ya inilah Joe. So, kalau Joe sendiri, Surabaya aja pegangnya ya? Di Uja. Ya di Uja. Oke, dia nggak di Surabaya, Sidoarjo. Lalu ada Jawa Tengah. Oke.
itu customer yang dulunya freelance bahan bangunan sekarang dimasukin ke kita atau bukan atau gimana? Nggak ada yang masuk Pak, Oh, karena belum masuk. beda barang. Oh, beda market ya? Ya, Jadi beda. bahan bangunan sendiri nggak bisa jual barang kita gitu ya? Nggak bisa, susah. Oh, susah ya. Oke. So jadi harus buka market baru lagi. Ya, Nah, selama buka market baru lagi ini kan kenalan dengan customer baru Iya. lagi. Sempet ada kendala nggak sih? oh pasti ada kendala ya, Apa? pasti kendala. Kalau Apa kendala? pertama barang baru bagi toko itu sebagai pekerjaan yang ekstra, Oke. karena harus menawarkan, harus menjelaskan lagi. Itu saya lihat sebagian besar itu owner toko-toko itu kurang suka untuk menjelaskan lagi. Oh, Itu ownernya yang kurang suka malah. ownernya ya. Jadi maunya barang yang udah lama-lama udah ada gitu atau Ya gimana? yang udah laku aja, jadi Oh, nggak udah perlu laku aja. jelasin ya. Itu pertama. Yang kedua adalah soal harga. Oke. Ya everything about price itu. Yes, I agree with that. Harganya kemahalan atau kemurahan gitu? Barang kita Barang kita. kemurahan. Kemurahan. Barang kita murah Pak. Barang kita itu murah karena dilihat kualitasnya ya. Oh, oke. Oke. Nah, so kalian harus segera beli ya. Ini Iya. kontak marketingnya harus segera beli. Oke. Kalau kita bicara oke. Sebentar, biar lewat dulu. Oke, bisa di-play lagi ya. Udah ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi ya yang barang, price lah dan sebagainya dan kendala harus jelasin produk baru ke customer baru dan sebagainya. Berarti pertanyaan saya sih gini. Ada nggak sih customer yang Joe paling seneng tuh kalau ketemu tuh customernya kayak gini nih, sama yang paling nggak seneng itu kalau ketemu customer yang kayak gimana? Ada nggak sih yang kayak gitu? Paling suka. Oke. Ada sih, ada yang Gimana paling. gimana? Yang paling disukain customer yang gimana deh? Saya paling suka dengan owner yang mungkin setelah kita ketemu kenalan itu kita building relationship ya, saling tanya ya kan, masa lalunya apa segala macam. Jadi saya rasa itu bisa jadi teman, nggak hanya customer gitu atau dealer atau apa. Jadi itu yang saya suka. Yang yang nggak serba suka itu ya belum apa-apa sudah apa istilahnya Udah gimana? Udah nolak gitu? udah nolak gitu loh ya kan. Jadi nolaknya bukan hanya barang tapi personnya. Oh, secara person juga Iya, ditolak ya. iya. Jadi Berarti pernah nih ada customer kayak gitu ya? pernah Pak, jadi itu Pernah atau sering nih? Beda nih? yes, saya rasa itu makanan sehari-hari buat para sales ya. Jadi sehari-hari ya, ya. saya rasa bukan sales alat teknik ya, semua sales itu pasti ngalamin itu. Kalau nggak pernah ngalamin ya, saya rasa berarti mungkin Oke. Well, saya nggak bisa bicara banyak ya di sini ya, karena yang pertama memang podcast kali ini atau video kali ini memang kita hanya kupas sedikit tentang karakter di sales, termasuk dengan podcast-podcast sebelumnya dan yang nantinya akan ada. Kita hanya bahas sedikit tentang karakter sales itu sendiri dengan yang sering dialamin di lapangan dengan customernya bagaimana. Dan kita mau akhirin nih podcast kali ini dengan si Joe, si Mr. Kopi. Ya. Mr. Tapi Kopi. sebelum kita akhirin, boleh dong saya minta Joe untuk sampaikan sesuatu kepada mungkin customer yang lagi nonton. Pastinya customernya diundang untuk nonton kan? Atau mungkin yang belum jadi customernya, yang mungkin suatu saat akan ketemu dengan Joe. Mungkin ada saran gitu pada customernya yang bisa disampaikan, atau mau ada kata-kata mutiara gitu yang disampaikan, silakan. Buat customer ya? Ya, buat customer aja. Mau buat pasangannya juga nggak apa-apa kok. Jangan deh. Silakan Joe. Pesan saya buat dealer-dealer usaha Jaya Adi Perkasa ya, jangan lupa ordernya, jangan lupa juga tagihannya. Bener banget tuh. Oke, ya tetap semangat. Kalau butuh sesuatu bantuan dari para sales, telepon aja, jangan sungkan-sungkan. Kita siap membantu. Well, luar biasa ya. Oke.
di balik ketenangannya, di balik gestur tubuhnya yang sabar, kalem dan sebagainya, tetap ordernya guys. Tanpa order nggak jadi Mister Kopi. Bener ya? Mr. Kopi. Mister Kopi. Sama-sama ya kita ucapkan bye-bye Sobat Uja ya. Oke. Kita bareng ya. Oke, 1 2 3. Bye-bye Sobat Uja.